warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, alhamdulillah bisa bergabung kembali bersama saya Novel bin Muhammad Al-Idrus di channel yang insya Allah penuh barokah ini. Nah, pada kesempatan ini sudah lama saya tidak menyapa antum semua. Saya ingin memulai hari ini bersama-sama antum dengan semangat ya, dengan semangat. Saya ingin memulai hari ini bersama antum dengan prasangka baik. Ya, saya ingin memulai hari ini bersama antum dengan niat-niat yang besar. Ya, dengan niat-niat yang besar. Jangan pernah pesimis. Ya, jangan pernah pesimis, jangan pernah putus asa. Ya, seperti apapun kondisinya, tersungkur, jatuh, berbelepotan, kotor, semua insya Allah selalu ada solusinya. Ya, semua insya Allah selalu ada solusinya. So, bangkit bro. Ya, itu judulnya ya. Bangkit bro, jangan berputus asa. Karena putus asa itu kerjaannya syaitan. Jadi setan pengen kita berputus asa. Ikhwani rahimakumullah. Ini saya lagi di kantor kecil saya ya. Di tempat inilah saya buka-buka kitab, di tempat inilah saya belajar, dan di tempat inilah saya menyapa antum semuanya. Ya, ikhwani rahimakumullah. Putus asa kerjaan setan. Karena Allah yang ngasih tahu kita semua. Setan itu pengen kita berputus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kita tahu rahmatnya Allah luar biasa. Wasiat rahmati kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Jadi pada segala titik itu di situ ada rahmatnya Allah, di situ ada kasih sayang Allah. Bahkan saat seseorang terpuruk sekalipun, sebetulnya di situ ada kasih sayang Allah yang luar biasa. Ya, dalam keterpurukannya sebetulnya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis bil makna, seorang mukmin itu segala peristiwanya itu menakjubkan ya buat seorang mukmin. Ya, hanya untuk seorang mukmin. Kalau dia dapat nikmat dia bersyukur dan itu kebaikan untuknya. Kalau dia dapat musibah dia bersabar dan itu juga kebaikan untuknya. Nah, bisa bersabar dalam keterpurukan, dalam keterperosokan ya, maka itu juga akan menyebabkan seseorang mendapatkan pahala yang besar. Wasabru thawabul jannah, sabar itu pahalanya surga. Orang yang sabar itu innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Sebetulnya dalam keterpurukan itu ada rahmat Allah yang luar biasa. Nah, ikhwani rahimakumullah, ya, sambil menyapa antum semua, ini makasih untuk semua doa-doanya ya. Sehat dan bahagia selalu habibana, amin. Assalamualaikum Habib, sehat-sehat ya. Waalaikumsalam, amin. Nah, untuk semuanya yang menyapa saya dengan sapaan apapun, salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk semua doa yang baik-baik, amin. Amin, Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah. Jadi jangan pernah putus asa. Nah, setan itu akan berjuang tanpa henti selama kita masih hidup untuk membuat kita putus asa. Ketika kita punya dosa, setan akan membisikkan, nggak mungkin dosamu diampuni. Ya, ketika kita udah dalam kondisi yang nggak baik, naudzubillah min dzalik, setan akan mengatakan, bah, kamu nggak layak jadi ulama, kamu nggak layak jadi santri, kamu nggak layak jadi orang baik. Memang jatahmu jatah orang jelek, naudzubillah min dzalik. Akan dibuat putus asa. Ya, kamu nggak pantas kumpul-kumpul dengan orang-orang yang soleh, pantasnya kumpul-kumpul sama orang yang salah. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini kerjaan setan. Nah, tentunya kita tidak boleh ikut-ikut setan. Kita disuruh mengikuti Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala telah menebarkan rahmatnya lewat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah mewahyukan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Rasulullah SAW melainkan sebagai rahmat bagi jagat raya, ya, rahmat bagi alam semesta. Nah, jadi
kalau kita pengen bangkit, kita pengen bersemangat, maka kita awali ya dengan kita ini menjalin ikatan yang kuat kepada Nabi Muhammad SAW. Jalin ikatan sekuat mungkin dengan baginda Muhammad SAW, karena disitulah rahmat Allah ya, disitulah Allah meletakkan rahmatnya. Pada beliaulah Allah Ta'ala menjadikan rahmatnya itu tersebar kemana-mana. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini suatu pengkhususan di mana Nabi SAW adalah wujud rahmatnya Allah bagi jagat raya. Nah, karena itu salah satu cara membangkitkan semangat kita agar kita bisa bangkit dengan cepat, dengan mudah, semuanya menjadi ringan. Salah satunya adalah berjalan mendekati Nabi Muhammad SAW dengan diantaranya banyak bersolawat pada baginda Muhammad SAW. Ya, di antaranya. Nah, ikhwani rahimakumullah. Kemudian kalau kita mengingat ya, kalau kita mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengajarkan banyak hal. Ya, beliau mengajarkan banyak hal. Di antaranya, siapa yang membantu menyelesaikan masalah seseorang, maka Allah akan selesaikan masalahnya. Ya, siapa membantu menyelesaikan masalah seseorang, maka Allah akan menyelesaikan masalahnya. Sehingga kalau kita pengen masalah kita selesai, yuk masalah orang lain yang bisa kita bantu untuk diselesaikan, mari kita selesaikan. Walaupun masalah itu kecil ya, tapi buat orang lain besar. Ya, buat orang lain besar, kita bantu, kita selesaikan. Ikhwani rahimakumullah. Ya. Bismillah. Nih. Sambil otak-atik kamera. Jadi ya, ada telepon-telepon masuk ke handphone saya sehingga mempengaruhi kinerja kamera. Nah, ya, kembali kepada topik pembahasan kita. Di antaranya Nabi juga mengajarkan SAW, manafasa, siapa yang membantu menyelesaikan kesulitan, kesusahan, maka Allah juga akan menyelesaikan kesusahan dan kesulitannya. Sehingga kita cari saja orang lain yang susah-susah, ya, orang lain yang punya masalah, tapi kita bisa bantu nyelesainnya. Ya, kita mungkin punya masalah yang kita nggak mampu menyelesaikan, tapi kita punya kemampuan untuk membantu menyelesaikan masalah orang lain. Maka kita selesaikan masalah orang lain. Insya Allah, Allah Ta'ala akan bereskan masalah kita. Ya, Allah akan bereskan masalah kita. Nah, di antaranya, misal, seseorang punya hutang yang besar. Sementara dia belum mampu menyelesaikan hutang besar tadi. Kemudian ada tetangganya, pamannya, bibinya, sahabatnya punya hutang yang kecil nilainya. Buat dia kecil, buat saudaranya besar. Dia bantu selesaikan yang kecil ini dengan niatan agar yang besar diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Maka itulah salah satu cara ya untuk bangkit. Ya, salah satu cara untuk bangkit. Dengan apa? Dengan bergerak melakukan amal soleh. Dengan bergerak menebarkan kebajikan, melakukan kebajikan. Jadi jangan khawatir tidak dapat solusi, jangan khawatir akan nggak berhasil ya. Karena semua kekhawatiran itu menunjukkan kalau kita kurang yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang yakin sama Allah Ta'ala nggak ada kekhawatiran. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. La khaufun alaihim. Mereka tidak memiliki rasa khawatir, tidak punya rasa takut. Wa lahum yahzanun, tidak bersedih atas apa yang sudah terjadi. Jadi pandangannya selalu optimis, menatap ke depan ya. Selalu menikmati saat ini, berbuat yang terbaik di saat ini, dan menatap ke depan dengan prasangka baik.